Oke, kawan-kawan sekalian, sesuai judul, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai multitester atau multimeter. Multimeter yang kita gunakan ada dua jenis. Ada yang analog, ada yang digital. Ya, ada yang analog, ada yang digital. Multitester atau multimeter. Multimeter atau multitester ini fungsinya untuk mengukur berbagai macam hal. Apa yang bisa diukur menggunakan multitester ini? Pertama, kita bisa mengukur voltase. Nah, voltase. Volt itu tegangan. Ya, mengukur tegangan. Tegangan apa? Ada lambang seperti ini. Ini digunakan untuk mengukur tegangan volt AC, volt listrik PLN. Bisa mengukur volt DC, mengukur tegangan dari baterai. Milivolt, ya voltase tapi lebih rendah dalam skala yang lebih kecil, mili. Kemudian di sini ada ohm, ya, ohm untuk mengukur hambatan, dan sekaligus di sini kan ada dua, ada dioda, ada buzzer. Yang sebelah kiri yang buzzer ini untuk mengukur kontinuitas, nyambung atau tidak berdasarkan suara. Jadi nanti keluar suara tit, tit. Nah, ada tititnya. Dan ini dioda nanti juga bisa digunakan untuk mengukur kontinuitas, ya. Mengukur kontinuitas tetapi menggunakan indikator angka atau nilai yang ditampilkan di layar. Seperti itu. Lalu ini untuk mengukur kapasitansi, kapasitor ya. Nah, satuannya ini farad, kemudian ini ada ampere, kita bisa mengukur ampere juga di sini, miliampere, lalu mikroampere. Tapi ini nggak kita pakai. Ya, sekian banyak skala yang digunakan di sini, hanya dua saja, volt DC ataupun skala ohm ini, skala ohm yang sekaligus dengan dioda dan buzzer. Ini merek Fluke, harganya kurang lebih berapa ya? 1,7 kalau nggak salah sekarang. Ini alhamdulillah kan kawan, satu kali beli ini kayaknya seumur hidup deh. Insya Allah ya. Saya beli udah 4 tahun lalu, 4 tahun lebih nih. Awal-awal online, tahun 2000 belinya. Ini belinya tahun 2000, dia sekarang udah 2004 mau habis ya. Belum pernah ganti baterai. Awet banget, kemudian akurat. Jadi ini recommended, harganya memang mahal tapi ya sekali beli. Cuman saya tidak memaksakan, tidak harus menganjurkan beli yang Fluke ini, jangan, enggak ya, murah meriah. Kita cukup apa yang ada di Fluke ini ya, ada semua di sini. Bahkan ada yang tidak ada di sini, ada di sini. Murah, lebih komplit. Nah, jadi yang paling rekomendasi yang ini gitu. Walaupun harga tetap tidak bisa bohong ya, dari segi kemantapan, besarnya, beratnya, ini berat banget nih, mungkin ada batu atau emas di dalamnya ini ya. Nah, kalau ini agak enteng. Nah, sama ada volt AC/DC, volt AC/DC. Kemudian nah, yang tidak ada atau jarang di multitester lain yang ada di sini yaitu ada derajat Celcius. Ini milivolt AC/DC. Ini. Tapi di sini kalau kita pencet select ini ya, kita pencet select satu kali, dua kali, di sini akan timbul atau muncul lambang derajat Celcius. Ya. Degree Celcius. Ada C-nya ini. Ini yang membuat multitester ini jadi idola, menjadi rekomendasi dari saya untuk kawan-kawan teknisi. Oke. Nih. Kemudian ada sama dengan yang tadi, ya, sama. Ada skala ohm, dioda, buzzer, bahkan di sini sekaligus ada skala apa? Farad, skala untuk mengukur kapasitansi. Yang ini 3.
Tetapi yang kita pakai hanya dioda atau kontinuitas. Dan satu hal lagi yang membuat saya suka menggunakan multitester ini, di multi yang mahal ini, kawan-kawan, ya, di multi yang mahal ini, ketika kita pengen menggunakan skala buzzer, buzzer sendiri, ya, buzzer sendiri. Pakai skala dioda, dioda sendiri. Jadi padahal kadang kita membutuhkan fungsi ini bersamaan. Kita membutuhkan fungsi ini bersamaan. Nah, di multitester yang murah ini udah jadi satu, rangkap dia. Sudah jadi satu. Jadi tinggal kita pencet ini. Nah ini di pilihan skala ini buzzer, dioda jadi satu. Yuk kita coba, kita bandingkan. Jika di multitester ini kita lihat skala buzzer, ya buzzer aja. Fungsinya untuk mengukur kontinuitas, nyambung atau tidak. Nih, di layarnya begini doang dia. Ada suara tit panjang, jadi tititnya panjang. Ada titit panjang, ada titit pendek. Jadi tidak ada angkanya. Angkanya tidak bisa kita jadikan patokan. Sedangkan ketika kita pakai yang murah meriah ini, murah meriah, ya, skala buzzer dan ini, begitu kita satukan kabel, angkanya, angka dioda pengukurannya 0,0000, ya. Ini enaknya, bagusnya itu seperti ini. Sehingga nanti sekaligus, ya. Nanti kita coba. Yang berikutnya ada multitester analog. Multitester analog sama, ya, fungsi-fungsinya juga ada, tapi kurang komplit memang. Kelemahannya, apa yang kita ukur ditampilkan lewat jarum. Jadi kita harus teliti dulu melihat angka-angkanya ini. Harus teliti. Ya. Oke? Jadi sama. Di sini ada ohm, ya. Hambatan, kemudian ada skala buzzer, ada ACV. ACV ini volt AC. Listrik arus kuat. Ya. Kemudian ada DCV. Ya, DCV. Ini apa untuk baterai? Ada DCV miliampere, DC miliampere. Nah, ini nggak kita pakai. Jadi yang kita pakai cuman DCV sama ohm. Baik, yang pertama ingin saya sampaikan yaitu mengenai penggunaan multitester analog. Yang pertama untuk mengkalibrasi ini. Terus mungkin gini, alah ngapain pakai analog? Zaman udah canggih gitu kan ya. Kawan-kawan, ada satu fungsi yang tidak ada di digital tapi ada di analog dan ini asik. Ada Bang Anton? Ya. Asik. Kenapa asik? Ya ini nanti fungsinya ada di analog tapi tidak ada di digital. Oke, kita mulai. Saya ambil PCB saja. Ini gini. Untuk sebelum kita pakai, kita harus kalibrasi dulu. Untuk mengkalibrasi atau mengepaskan, mencocokkan, mempresisikan, menyetem kalau gitar, di stem dulu. Ini bisa menggunakan skala kali 10 boleh. Ya. Kali 10 ohm atau bisa menggunakan skala buzzer. Tapi kalau saya lebih suka menggunakan skala kali 10 ohm untuk multitester analog ini. Tinggal kita satukan kabelnya, ya, tinggal kita satukan, maka jarum akan naik. Jarum akan naik. Nah, jarum ini harus notok di 0, harus sampai di 0. Nah, dengan cara kita putar begini. Kalau ini tidak pas, berarti ada masalah, mungkin kabel kurang pas, ya, atau posisinya kurang datar nih. Nah, kalau datar dia agak notok nih.
Jadi harus sampai notok jarumnya. Jadi kita satukan, jarum harus notok. Kalau belum notok berarti masih ada hambatan. Belum ya? Nih, belum. Nih, saya pulkan dulu. Nah, nih. Goyang-goyang, putar-putar ininya, skalanya. Notok dia. Notok, baru ini dikurangi lagi. Nah, jadi kita stand, kita set di angka 0 jarumnya. Barulah siap digunakan. Gitu. Jadi kalau belum 0, masih di atas, masih gantung, nggak pas masih ya. Seperti itu. Oke. Baik, berikutnya. Nah, dari skala ohm dulu nih. Skala ohm digunakan untuk mengukur hambatan. Baik hambatan dalam ataupun hambatan luar. Namanya juga analog. Ya, namanya juga analog. Jadi manual. Jadi analog itu identik dengan manual. Berarti harus kita pilih sesuai dengan ukurannya. Jadi ketika kita ingin mengukur sebuah resistor menggunakan skala ohm di sini, paling tidak kita harus tahu terlebih dahulu perkiraan nilai dari resistor tersebut. Kalau di zaman elektronik, bukan di zaman lagi, di saat ini pun ya masih ada ya, elektronik arus kuat, resistornya itu kan berupa cincin-cincin warna ya. Dari cincin-cincin warna itu kita bisa tentukan berapa nilai hambatan dari resistor tersebut. Nah, sedangkan kita di handphone itu tidak menggunakan cincin warna. Oke? Nah, jadi kita harus mencari manual. Nah, apakah nanti di dalam servis kita menggunakan manual seperti ini? Enggak, jangan kawan-kawan. Kelamaan. Skala ohm di sini hanya kita gunakan, ya. Yang paling sering saya gunakan adalah kali 1. Nah, ini. Kali 1 ohm. Kenapa? Di sini kita bisa gunakan untuk mengukur speaker, getar, serta buzzer. Ya. Jadi kita bisa mengukur beberapa hal. Di kali 1 ini, kita akan melakukan 2 jenis pengukuran. Pengukuran pertama, yaitu pengukuran pasif. Yaitu pengukuran tanpa menggunakan listrik, tidak membutuhkan listrik. Pengukuran jalur. Ya, skala yang kita gunakan skala dioda. Skala dioda. Untuk yang seperti ini, skalanya di sini. Oke. Skalanya di sini. Kalau yang menggunakan analog, kawan-kawan bisa menggunakan kali 10. Kali 10. Nah, ini. Ya, kalau hanya pakai buzzer saja, perlakuan sama tadi nih. Saya taruh ke ground. Ya, saya taruh di ground. Lalu di sini saya kasih di sini. Juga hanya muncul suara saja. Tetapi kalau saya ubah menjadi dioda seperti ini, nah maka begitu saya taruh di sini nilainya 0,000, 0,4 biji. Oke? Seperti itu. Jadi mau pakai multitester apapun, ya kita seorang teknisi wajib bisa, harus bisa. Saya belajarnya digital, nggak bisa analog. Nah, ya harus belajar. Makanya di sini saya sampaikan. Ini sebagai bekal kawan-kawan. Jika nanti di lapangan, maksudnya di pekerjaan, adanya analog. Pulang kampung, balik ke kampung, terus ada handphone tetangga yang rusak. Kita nggak bawa peralatan, bawanya cuma obeng misalnya. Nah, adanya multitester punya tukang elektronik yang analog, ya sudah kita bisa pinjam. Kita bisa pakai untuk mengukur. Itu kontinuitas. Jadi
mau dibolak-balik kabelnya dimanapun, kalau dia nyambung, ya kalau dia nyambung, maka pasti akan bunyi kalau menggunakan buzzer, notok di 0 kalau menggunakan analog, 000 kalau menggunakan buzzer. Ya, ini jadi tiga alat ini kita pakai nih. Ini saya contohkan lagi satu kali ya, satu kali. Contoh. Kita pengen nyari short. Short itu kaki komponen pasif yang kedua kakinya ground. Seharusnya komponen-komponen pasif yang kecil-kecil ini nanti satu kakinya itu nilai, satu kakinya ground. Terutama kapasitor. Kapasitor yang warna coklat-coklat. Merah kita taruh di ground saja, tidak apa-apa. Boleh seperti ini. Lalu ini kita contohkan, kawan-kawan lihat 000 ya. 000 ini ground. Nah, nanti tinggal kita coba nih di sini, misalnya di kapasitor ini. Di kapasitor ini ya. Nah, dia 000, berarti kaki ini adalah kaki ground. Satunya ada nilai. Berarti ini kaki jalur. Oke. Jadi tidak boleh tuh nanti kedua-dua kakinya dia 000 atau bunyi. Jadi 00 ini sama dengan bunyi. Sama dengan buzzer. Pertemuan kita sambung besok lagi. Sedikit-sedikit tapi bermanfaat insya Allah. Semoga kawan-kawan semua selalu dalam keadaan sehat. Dimudahkan rezekinya. Dilancarkan semua urusan-urusannya. Dihindarkan dari balak serta musibah. Serta selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila nanti suatu saat kita dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan ala ridho wa husnul khotimah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.